Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada pagi hari ini ya, ini saya baru selesai melakukan mixing ya, atau pencampuran media tanam seperti biasa. Ini adalah media tanam multifungsi yang saya sudah gunakan kurang lebih selama 3 tahun lebih ya untuk menanam anggur ya. Jadi untuk media tanam sebenarnya juga banyak variasinya juga ya. Bisa dicampur apa aja silahkan, karena banyak teman-teman juga yang sudah melakukan review tentang media tanam, dan nyatanya media tanam yang teman-teman lain gunakan juga sama bagusnya. Jadi ini merupakan media tanam yang biasa saya gunakan ya. Kalau mungkin beda dari teman yang lain, yang penting tujuannya sama, yaitu media tanam. Ini kita memang seharusnya menyiapkan media tanam itu adalah media tanam yang disukai oleh anggur ya. Karena media tanam ini kan merupakan rumahnya dari pohon anggur. Jadi kalau rumahnya nyaman, insya Allah kedepannya anggur ini akan tumbuh baik ya. Nah, jadi ini saya sudah selesai pencampuran ya. Jadi walaupun saya nggak tunjuk apa aja bahannya, saya rasa di deskripsi ini insya Allah bisa teman-teman dapatkan bahannya ini dengan sangat mudah ya. Yang pertama ini saya biasanya menggunakan sekam bakar, sekam lapuk, sedikit tanah, dan juga pupuk kandang yang telah difermentasi. Kemudian kapur dolomit dan juga furadan secukupnya. Jadi untuk perbandingan sendiri, apabila tidak ada sekam lapuk ya, teman-teman bisa gunakan 3 bagian dari sekam bakarnya saja. Jadi tidak usah mencari sekam lapuk. Dan juga sebaliknya, kalau tidak ada sekam bakar, adanya sekam lapuk, ya gunakanlah sekam lapuk saja. Jadi bisa sekam bakar atau sekam lapuk 3 bagian, kemudian tanahnya ya, ini sebenarnya bisa hanya 1/4 bagian atau setengah bagian, itu bisa juga. Kemudian pupuk kandang yang telah difermentasi juga setengah bagian. Jadi bisa sekam lapuk atau sekam bakar 3 bagian, kemudian tanahnya setengah bagian, kemudian pupuk kandangnya setengah bagian. Nah, kalau untuk penggunaan furadan, ini bisa secukupnya aja ya, dikira-kira aja media tanamnya berapa. Kalau 1 planter bag ya cukup 1 sendok makan. Kemudian kapur dolomit juga kalau 1 planter bag ukuran 75 sampai 100 liter, paling 2 genggam aja cukup sebenarnya. Walaupun nggak dikasih kapur dolomit sebenarnya nggak masalah ya. Kalau media tanam ini selalu pH-nya bagus ya. Nah, kemudian yang paling penting justru adalah furadan, karena furadan ini adalah merupakan insektisida tabur ya. Jadi kita langsung campurkan di media tanam. Tujuannya apa? Tujuannya agar media tanam kita bisa terbebas atau terhindar dari hama. Ya, jadi itu medianya. Dan kalau misalnya medianya lengkap ya, ini kan berarti ada sekam bakar, ada sekam lapuk ya, ada tanah, berarti bisa teman-teman gunakan, bisa sekam bakarnya 2, sekam lapuknya 1, atau masing-masing 1,5 itu juga boleh. Yang penting untuk sekam bakar atau sekam lapuk ini dominasinya ini lebih banyak, yaitu 3 bagian dibanding tanah setengah bagian, kemudian pupuk kandang yang telah difermentasi juga setengah bagian. Nah, ini juga kalau memang mau langsung digunakan sebenarnya nggak apa-apa ya, asalkan 1 sekamnya ya, kalau mau pakai sekam mentah harus yang telah lapuk ya. Jadi sekam lapuk itu bentuknya sudah tidak berbentuk seperti sekam yang kita dapatkan di penggilingan padi lagi ya, tapi memang sekam bakar yang memang telah lapuk ya. Kalau nggak ada, makanya saya bilang pakailah sekam bakar saja. Nah, kemudian bisa langsung dipakai juga apabila pupuk kandangnya telah difermentasi. Ini pupuk kandang yang telah difermentasi, ini bentuknya sudah tidak berbentuk seperti kotoran, ini adalah kohe kambing ya, sudah tidak berbentuk seperti kohe kambing utuh ya, melainkan ini sudah melalui proses fermentasi. Dan kalau teman-teman tidak melakukan fermentasi sendiri, silahkan beli aja di toko pertanian, banyak ya. Kemudian untuk tanah ini bisa teman-teman gunakan tanah sekitar tempat teman-teman aja ya, atau tanah di sekitar rumah aja. Kalau enggak, tanah yang bagus ya tanah yang ada di bawah pohon bambu ya, itu juga bagus. Tanah-tanah dari bawah pohon bambu ya. Nah, itu aja ya. Jadi kita
gunakan organiknya dari awal itu kita gunakan adalah pupuk kandang yang telah difermentasi. Jadi syarat menjadi pupuk kandang ini sudah melalui proses fermentasi. Nah, saya juga sudah pernah ya ini membagikan cara fermentasinya sebenarnya untuk pupuk kandang kalau memang mau fermentasi sendiri. Tapi kalau nggak mau ribet, bisa teman-teman ini langsung beli aja di toko pertanian banyak. Paling sekarung sekitar 15 sampai 20 ribuan ya. Nah, ini adalah media tanam multifungsi. Jadi kita bisa gunakan mulai dari pembibitan ya, kemudian untuk tanam bibit ya, pindah media, semuanya bisa ya. Hanya ini aja. Untuk menambah media juga ini bisa ya. Jadi kalau mau baik lagi atau mau bagus lagi, setelah media ini mau contohnya mau buat bibit, ini teman-teman masukkan polybag dulu ya. Polybag, kemudian kita tata rapi ya. Kemudian kita sirami ya. Itu bagusnya sekitar 1-2 minggu setelah masuk polybag baru kita tanami bibit. Itu akan jauh lebih bagus. Begitupun dengan apabila kita mau menanam anggur ya. Ini minimal 1-2 minggu kita taruh dulu di baik itu pot atau di planter bag. Terus kita sirami juga. Ini bagusnya sebenarnya 1 minggu baru kita tanami. 1 bulan maksudnya. Tapi minim banget 1 minggu ya. Ini jauh lebih siap nantinya. Walaupun memang ini juga media tanam yang sudah sangat siap apabila langsung kita lakukan penanaman. Karena sudah sekamnya sudah lapuk juga ya. Sekam ininya, sekam mentahnya juga sudah lapuk. Kemudian sekam maksudnya pupuk kandangnya juga telah difermentasi. Jadi ini bisa-bisa aja. Jadi ini kita bisa langsung menggunakannya ya. Yang penting nanti setelah ditanam langsung disiram air jenuh yang banyak. Jadi nanti akarnya akan cepat untuk beradaptasi dengan media tanam yang baru ya. Nah, ini adalah media tanam yang biasa saya gunakan. Baik itu di fase pembibitan ataupun di fase menanaman ya. Hanya media ini yang saya gunakan dari dulu selama kurang lebih 3 tahun lebih saya menanam anggur. Ya, silahkan ya. Intinya banyak sekali variasi untuk media tanam anggur ini. Jadi bisa teman-teman gunakan apa aja silahkan ya. Terutama ini adalah media tanam yang digunakan apabila tanam anggur di pot dan juga planter bag ya. Karena kita butuh media tanam yang poros ya. Dan sebenarnya kalau di tanah langsung ya, terkadang juga ada tanah yang tidak perlu diolah juga, tanahnya udah bagus ya. Di tanah-tanah yang berpasir itu tipenya juga tipe poros ya, disiram langsung airnya turun ke bawah dengan cepat ya. Dan juga ada tanah-tanah yang harus diolah dulu kalau kita bicara mau menanam langsung di tanah ya. Ya tentu saja silakan aja, yang penting intinya media tanam yang subur. Berarti kita sudah menyiapkan rumah juga untuk pohon anggur kita agar bisa tumbuh berkembang dengan baik. Ya mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.